Bintang Panjerino masih bersinar terang, mengalahkan nyala ribuan bintang lainnya. Tak lama kemudian, langit kini telah berwarna semburat merah. Fajar pun kemudian menyingsing di langit sebelah timur. Langit semakin lama menjadi semakin terang ketika seekor kuda berlari keluar dari desa Jipang menuju ke arah selatan. Penunggang kuda itu Rangkut, seorang abdi setia Aryo Penangsang. Ia berkuda menuju lereng Gunung Lawu. Langit yang semakin terang dan udara yang masih dingin membuatnya melarikan kudanya tidak begitu cepat. Dingin sekali. Mudah-mudahan nanti sore sudah bisa sampai di Padepokan Sekar Jagad di lereng Gunung Lawu. Panembahan Sekar Jagad memang orang yang pilih tanding. Ilmunya tak terlawan. Kakak seperguruan Paman Mataun itu mempunyai banyak murid yang setiap hari dilatih oleh beliau olah kanuragan, kata Rangkut dalam hati. Rangkut pun masih berangan-angan. Alangkah kuatnya Kadipaten Jipang kalau Ki Mataun bisa menarik Panembahan Sekar Jagad ke pihak Jipang. Bagaimanapun, Raden Penangsang adalah putra dari Pangeran Sekar Sedoeng Lepen. Andaikan Pangeran Sekar dahulu tidak dibunuh orang, tentu sekarang Raden Penangsang sudah menjadi Sultan Demak. Angan-angan Rangkut pun kini melambung tinggi. Kanjeng Sultan Trenggono adalah orang yang berilmu tinggi. Di seluruh bumi Demak, susah untuk mencari orang yang mampu mengimbangi ilmu Kanjeng Sultan Trenggono. Andaikan setelah Sultan Trenggono meninggal, lalu yang menjadi sultan adalah terah dari Sekar Sedoeng Lepen, tentu Raden Penangsang akan menjadi Sultan Demak. Jalan masih panjang bagiku untuk menjadi seorang tumenggung, kata Rangkut sambil tersenyum di dalam hati. Rangkut pun masih menjalankan kudanya tidak begitu cepat, menembus dinginnya udara pagi menuju ke arah selatan ke lereng Gunung Lawu. Sementara itu, di Mula Ombo Pajang, sejak fajar menyingsing sudah ada kegiatan. 2 orang juru adang sudah memasak nasi untuk bekal puluhan orang yang bekerja di beberapa tempat. Di depan gubuk, Ki Lurah Wiguno sudah mulai mengatur untuk mengerjakan pekerjaan hari ini. Pengurukan tanah calon dalam kadipaten dan ruang paseban kemarin sudah selesai. Hari ini kita akan membangun sebuah gubuk lagi. Nanti 3 orang akan bekerja di sini membuat gubuk. Sedangkan 10 orang akan tetap bekerja mencetak bata mentah dipimpin oleh Mas Manca. Sedangkan Ki Wuragil dan Joko Wilo masih tetap akan membuat ompak di Pengging, kata Ki Lurah Wiguno mengatur orang-orang yang akan bekerja. Ki Wuragil pun mendekat kepada Ki Lurah Wiguno kemudian bertanya, "Ki Lurah, nanti kayu jati yang akan dibuat Soko kira-kira ukurannya sebesar apa, Ki?" "Kayu sokonya yang akan kita tebang sebesar 10 orang, Ki. Nanti kita haluskan dahulu, jadi bisa agak lebih kecil sedikit," jawab Ki Lurah Wiguno menerangkan. Mendengar penjelasan Ki Lurah, Ki Wuragil pun menganggukkan kepalanya. Orang-orang yang kemarin ikut menguruk nanti semuanya ke hutan jati. Nanti ada yang membuat tali dan membuat kayu pengungkit. Kalau kayunya sudah bisa keluar dari hutan, akan lebih mudah membawanya. Jalan dari hutan jati ke Mula Ombo sudah sedikit rata. Mengungkit kayu bisa menjadi lebih mudah dan cepat. Apalagi kita juga mempunyai tenaga yang banyak, kata Ki Lurah Wiguno. Ketika langit sudah benar-benar terang, semakin banyak rakyat Pajang yang ikut gugur gunung. Mereka pun banyak yang berdatangan dengan membawa alat-alat yang mereka miliki.
Ki Juru Mertani memotong sebuah bambu sepanjang 1 depa lalu dicancapkan di lantai gubuk. Setelah itu, landian tombak Kiai Penatas dimasukkan ke dalam bumbung sehingga tombak itu pun bisa tersimpan dalam keadaan berdiri. Ketika bekal makanan yang disiapkan untuk puluhan orang yang bekerja di hutan sudah siap, maka makanan pun diletakkan di atas 2 buah tandu dari bambu yang masing-masing dipikul oleh 4 orang. Sesaat kemudian, puluhan orang berangkat ke hutan di sebelah barat Pajang, termasuk Ki Pemanahan dan Ki Penjawi yang ternyata sudah membawa kapak yang berukuran cukup besar. Sedangkan di belakangnya berjalan Danang Sutowijoyo bersama pamomongnya, yaitu Ki Juru Mertani. Mas Manca kini bersama 10 orang lainnya setelah menerima bekal makanan dari Juru Adang segera berangkat ke Wetan Kali untuk melanjutkan pekerjaan mencetak bata. Kemudian Ki Wuragil pun juga mempersiapkan 5 ekor kuda yang akan membawa mereka ke rumah Ki Truno Ompak di Pengging. Di depan gubuk, 3 orang yang ditunjuk oleh Ki Lurah untuk membuat gubuk baru juga mulai bekerja. Mereka memotong beberapa bambu dan mencari daun-daun kelapa untuk dijadikan atap gubuk. Karepet pun mendekati Tumpak dan Banu yang membantu mereka memotong bambu untuk tiang gubuk. Tumpak dan Banu, apakah kalian masih lama berada di sini? Tanya Karepet ketika sudah berada di sebelah Tumpak. Tergantung pada Ki Lurah Wiguno. Kalau Ki Lurah memerintahkan kami pulang, maka kami pun segera pulang. Tetapi selama ini para bebau di Pajang tidak ada yang balelo terhadap titah Kanjeng Sultan, sehingga kami pun di sini juga tidak punya pekerjaan, kata prajurit Wiromanggolo yang bernama Banu sambil tersenyum. Karepet pun juga tersenyum mendengar canda si Banu, sedangkan Tumpak juga tertawa perlahan. Kalau ada yang balelo, yang bertempur paling terakhir adalah saya, kata Tumpak. Mendengar kata Tumpak, Banu pun terlihat tersenyum. Karepet kini membantu pembuatan gubuk. Ia pun berjalan ke rumpun bambu dan dengan pedang pendeknya, Karepet memotong bambu beberapa buah, lalu bambu itu pun dibawanya ke dekat gubuk. Matahari terus naik hampir mencapai puncak langit. Beberapa orang masih bekerja membuat atap dari daun kelapa yang dijepit dengan potongan bambu tipis. Ketika Karepet bersama beberapa orang yang sedang bekerja, terlihat 2 orang menuntun 2 ekor kuda yang di kanan dan kiri punggungnya terdapat beban yang besar mendekati gubuk di Bulak Ombo. Karepet kemudian berjalan menyambut kedua orang berkuda yang baru saja datang. Kami dari Banyu Biru diutus oleh Ki Buyut Banyu Biru, kata salah seorang dari mereka. Baik Kisanak, monggo silahkan masuk. Silahkan istirahat dulu di dalam gubuk. Atau kalau mau membersihkan diri, di sebelah gubuk ada sungai kecil, kata Karepet, dan kepada Banu ia pun berkata, Banu, tolong bantu aku menurunkan kuda beban ini dari punggung kuda. Banu pun bergegas. Berdua dengan Karepet, ia pun menurunkan beban yang bergelantungan di atas punggung kuda. Setelah menurunkan beban dari punggung kuda, maka Banu pun kemudian membantu memberi minum kuda-kuda yang kelelahan. Beberapa saat kemudian, Karepet pun bersiap untuk melihat pekerjaan lainnya. Tumpak, aku akan pergi berkeliling dulu, kata Karepet. Lalu ia pun menuntun kudanya ke depan gubuk. Ya, silahkan Karepet, jawab Tumpak. Di sini masih ada aku dan Banu. Ada pula tukang Adang yang berada di gubuk sebelah. Tumpak, di dalam gubuk
ada sebuah tombak pusaka milik Ki Pemanahan. Tolong dijaga, jangan sampai hilang, kata Karebet. Baik Karebet, kata Tumpak menyanggupi. Sekarang aku akan menengok orang-orang yang sedang bekerja mencetak bata, kata Karebet. Lalu setelah itu pun ia naik ke punggung kuda dan melarikan kudanya ke wetan kali. Karebet melarikan kudanya tidak begitu kencang. Udara yang panas di siang hari pada musim kemarau membuat udara menjadi kering. Kaki-kaki kuda terus menapak di jalanan dan beberapa saat kemudian sampailah Karebet di wetan kali. Dilihatnya, kini Mas Manca dan beberapa orang lainnya sedang mencetak bata. Di dekatnya berjejer ratusan tanah liat yang sudah dicetak menjadi bata mentah yang sedang dijemur di bawah terik matahari. Mengetahui yang datang kepadanya adalah Karebet, maka Mas Manca pun kemudian menghentikan pekerjaannya dan berdiri menunggu Karebet. Tadi di gubuk datang 2 orang yang diutus oleh Ki Buyut Banyu Biru, Mas Manca, kata Karebet setelah ia berada di dekat Mas Manca. Iya Karebet, kata Mas Manca. Mereka membawa beras dan jagung. 2 orang yang menuntun kuda yang membawa beban itu adalah tukang kayu dari Banyu Biru. Hari ini biar mereka istirahat dulu. Besok saja mereka bekerja memotong pohon, kata Karebet. Iya Karebet, kata Mas Manca. Aku akan ikut bekerja mencetak bata, kata Karebet sambil tersenyum, dan Mas Manca mempersilahkan Karebet untuk membantu. Sesaat kemudian Karebet pun ikut bekerja menginjak-injak tanah liat. Setelah itu ia pun tanpa kenal lelah ikut mencetak tanah liat dan menjemur bata mentah. Ia pun terus bekerja sampai matahari mulai condong ke arah barat. Sementara itu, sinar matahari yang telah condong ke barat menerobos di antara daun-daun pepohonan di lereng Lawu. Seorang penunggang kuda dengan susah payah berjalan mendaki lereng Gunung Lawu menuju padepokan Sekar Jagad. Penunggang kuda itu, yaitu Rangkut, mendongakkan kepalanya, pandangannya tertuju kepada sinar matahari yang semakin rendah. Sebentar lagi aku akan sampai di padepokan Sekar Jagad. Mudah-mudahan matahari belum tenggelam, kata Rangkut dalam hatinya. Rangkut pun masih menjalankan kudanya mendaki di jalan yang terjal, sempit dan berbelok tajam. Untung saja saat ini masih musim kemarau. Kalau saat ini musim penghujan, jalan terjal ini pasti licin sekali. Kelihatannya aku sudah hampir sampai. Padepokan Sekar Jagad berada di bawah telaga di lereng Gunung Lawu, kata Rangkut sambil terus menjalankan kudanya. Beberapa saat kemudian kudanya pun memasuki gerbang halaman padepokan Sekar Jagad. Kemudian kini Rangkut pun turun dari kudanya dan kudanya dituntun masuk ke dalam padepokan. Ketika baru berjalan beberapa langkah, dilihatnya seorang pemuda yang sedang membawa sebuah bumbung besar yang berisi air. Ketika melihat Rangkut, pemuda itu pun berhenti dan kemudian berjalan mendekati Rangkut. "Kisanak cantrik di sini?" tanya Rangkut setelah berhadapan dengan pemuda itu. "Iya Kisanak," jawab cantrik itu sambil memandang Rangkut. "Kisanak, Panembahan Sekar Jagad apakah ada di padepokan?" tanya Rangkut. "Ada Kisanak, Panembahan sedang ada di sanggar." "Kisanak berasal dari mana?" tanya cantrik itu. "Tolong sampaikan kepada Panembahan Sekar Jagad, saya bernama Rangkut, berasal dari Jipang, dan ada pesan dari Ki Matahun untuk Panembahan Sekar Jagad," kata Rangkut. "Baik Kisanak, akan saya sampaikan kepada Panembahan. Ki Rangkut menunggu di depan saja," kata cantrik itu
sambil meletakkan bumbungnya. Lalu ia pun berjalan menuju sebuah rumah yang berada di sebuah tanah yang tinggi. Matahari semakin turun ke cakrawala barat. Langit pun kini semakin redup ketika cantrik itu keluar dan menghampiri ke arah Rangkut. Ki Rangkut dipersilahkan membersihkan diri dulu. Setelah itu, silakan menemui Panembahan Sekar Jagad di ruang dalam. Kudanya nanti biar saya yang merawat, kata cantrik itu. Lalu ia pun meminta tali kendali kuda, kemudian menuntunnya dan mengikatnya di sebuah pohon. Kisanak, padepokan ini seperti kelihatan sepi. Berapa orang murid perguruan Sekar Jagad? Tanya Rangkut. Murid perguruan Sekar Jagad lebih dari 50 orang. Sekarang mereka semuanya sedang berlatih di hutan di sebelah telaga, kata cantrik itu. Mereka berdua kini menuju ke sebuah bangunan dan cantrik itu pun menunjukkan kepada Rangkut tempat untuk membersihkan diri. Sumurnya di belakang Kisanak, kata cantrik, lalu tangannya menunjuk ke arah sumur di belakang bangunan. Agak lama Rangkut dalam membersihkan dirinya. Gelap kini menyelimuti lereng Gunung Lawu. Udara dingin kini juga terasa menusuk-nusuk tulang. Rangkut pun kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan yang diterangi oleh sebuah lampu minyak. Ketika Rangkut berada di depan pintu, terdengar suara dari dalam bangunan. Masuklah Rangkut. Rangkut pun kemudian memasuki ruangan, dan di dalam ruangan ada seorang laki-laki yang duduk di sebuah amben. Seorang laki-laki yang sudah tua, sorot matanya tajam, berambut putih, panjang hingga menyentuh pundak, berjenggot panjang berwarna putih, memakai pakaian berwarna gelap, memakai ikat kepala berwarna hitam. Duduklah Rangkut, kata Panembahan Sekar Jagad. Suaranya masih keras walaupun terlihat serak. Rangkut pun kini duduk, lalu terdengar suara Panembahan. Bagaimana kabarmu Rangkut? Selamat, Nger. Atas doa restu Panembahan, saya selamat Panembahan, jawab Rangkut. Bagaimana kabar anak Mas Penangsang dan adikku Mataun? Semuanya baik-baik saja Panembahan, jawab Rangkut. Lalu, kabar apa yang kau bawa dari Jipang Rangkut? Tanya Panembahan Sekar Jagad. Panembahan, sebentar lagi Raden Penangsang akan diwisuda menjadi adipati Jipang, kata Rangkut. Lalu ia pun bercerita tentang pembangunan dalam kadipaten dan ruang Paseban yang saat ini sedang kekurangan tenaga. Lalu, apa pesan Mataun kepadaku? Tanya Panembahan Sekar Jagad. Paman Mataun dan Raden Penangsang mohon bantuan Panembahan Sekar Jagad untuk mengirim murid-murid perguruan Sekar Jagad sebanyak 30 orang untuk ikut membantu pembangunan dalam Kadipaten Jipang Panembahan, kata Rangkut. 30 orang? Tanya Panembahan Sekar Jagad. Iya Panembahan, 30 orang. Baik Rangkut, silahkan kau istirahat di ruangan yang telah disediakan oleh cantrik. Malam ini permintaan Raden Penangsang akan aku pertimbangkan. Besok pagi kita lanjutkan pembicaraan ini, kata Panembahan Sekar Jagad. Terima kasih Panembahan. Lalu Rangkut pun keluar menuju ruang yang telah disediakan untuknya. Malam itu, lereng Gunung Lawu diselimuti kabut. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan di luar padepokan, seluruh hutan terlihat gelap, tidak terlihat adanya sinar. Hanya kerlip-kerlip bintang yang kadang-kadang terlihat menerobos di sela-sela dedaunan pohon. Keesokan harinya, suasana padepokan menjadi ramai. Murid-murid perguruan Sekar Jagad baru saja kembali dari berlatih ilmu kanuragan dari dalam hutan di dekat sebuah telogo di lereng Gunung Lawu.
Setelah Rangkut membersihkan dirinya, seorang cantrik datang kepadanya, menyuruhnya menghadap Panembahan di ruang dalam. Rangkut pun kemudian berjalan menuju ke ruang dalam tempat Panembahan Sekar Jagad menerimanya tadi malam. Ketika Rangkut tiba di depan ruangan Panembahan, maka ia pun disuruh masuk oleh Panembahan. Ketika Rangkut masuk ke dalam ruangan, suasana masih seperti kemarin. Di dalam ruangan, Panembahan Sekar Jagad sedang duduk di sebuah amben. Panembahan tua berambut putih yang panjangnya sebau dan dibiarkan terurai, berjenggot putih, berpakaian dan memakai ikat kepala berwarna gelap. "Duduklah Rangkut," kata Panembahan. Rangkut pun kemudian mengambil sebuah dingklik yang berada di sudut ruangan dan ia pun kemudian duduk di situ. "Cantrik," panggil Panembahan kepada seorang cantrik yang menunggu di luar. Seorang cantrik kemudian masuk ke dalam ruangan, lalu Panembahan berkata, "Panggil Soreng Rono, suruh dia datang kemari sekarang." Cantrik itu pun kemudian berjalan keluar ruangan, dan tak lama kemudian masuklah seorang murid utama Panembahan Sekar Jagad yang sudah dianggap sebagai pemimpin dari murid perguruan di lereng Gunung Lawu itu. "Soreng Rono, duduklah," kata Panembahan mempersilahkan Soreng Rono duduk di dingklik. "Soreng Rono, tadi malam Rangkut baru datang dari Jipang. Ada permintaan dari Raden Penangsang dan adik seperguruanku, yaitu Ki Mataun, supaya kita mengirim 30 orang untuk membantu pembangunan dalam Kadipaten. Dan setelah semalam saya pertimbangkan, permintaan Raden Penangsang akan aku penuhi, tetapi dengan sebuah syarat." "Apa syaratnya Panembahan?" tanya Soreng Rono. "Kita akan mengirim 30 orang, tetapi orang-orang dari perguruan Sekar Jagad semuanya harus diangkat menjadi prajurit Jipang tanpa melalui pendadaran," kata Panembahan Sekar Jagad. "Kalau semua murid-murid perguruan Sekar Jagad berangkat ke Jipang, lalu bagaimana dengan padepokan ini Panembahan?" tanya Soreng Rono yang mengkhawatirkan padepokannya menjadi sepi. "Kalau sebagian murid-murid perguruan Sekar Jagad nanti menjadi prajurit Jipang, maka nanti akan ada lagi pemuda-pemuda yang datang ke padepokan ini yang ingin menjadi murid dari perguruan Sekar Jagad," kata Panembahan Sekar Jagad. "Nah, Rangkut, kau berangkatlah ke Jipang terlebih dulu, mumpung masih pagi. Besok, sebanyak 30 orang murid-murid perguruan Sekar Jagad akan segera berangkat ke Jipang dipimpin oleh Soreng Rono. Jangan lupa kau bilang kepada Raden Penangsang 30 orang itu agar supaya diangkat menjadi prajurit Kadipaten Jipang," kata sang Panembahan. "Baik Panembahan," jawab Rangkut. "Masa depan Kadipaten Jipang kelihatannya cerah. Siapa tahu nanti ada beberapa murid dari perguruan Sekar Jagad yang diangkat menjadi tumenggung di Jipang," kata Panembahan. Mendengar perkataan Panembahan Sekar Jagad, Rangkut pun mengangkat mukanya sambil bergumam. Di dalam sebuah kerajaan, pangkat tumenggung bisa saja ada 6 atau 7 orang. "Baik, saya mohon pamit Panembahan," kata Rangkut. "Setelah ini saya akan terus pulang ke Jipang." Rangkut pun kemudian pamit untuk ke ruangannya semula, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang jauh. "Cantrik," panggil Panembahan Sekar Jagad. Cantrik pun kemudian masuk ke dalam ruangan mendengar perintah dari Panembahan. "Kau urus semua keperluan Rangkut yang mau pulang ke Jipang," kata Panembahan. "Baik Panembahan," jawab cantrik itu, dan ia pun berjalan menuju ruangan tempat Rangkut tidur tadi malam. Lalu kepada Soreng Rono, Panembahan Sekar Jagad memerintahkan, "Nanti sore
kumpulkan semua murid perguruan Sekar Jagad. Aku akan berbicara kepada mereka." Baik Panembahan, lalu Soreng Rono pun berjalan keluar dari ruangan Panembahan Sekar Jagad. Matahari terus memanjat naik di langit sebelah timur. Seekor kuda perlahan-lahan menuruni jalan berbatu yang berada di lereng Gunung Lawu menuju ke arah utara. Penunggangnya, yaitu Rangkut, saat ini dalam perjalanan pulang ke Jipang setelah permintaan yang disampaikannya disanggupi oleh Panembahan Sekar Jagad. Kenapa Panembahan mau mengirim murid-muridnya untuk membantu Jipang, tetapi mengajukan sebuah syarat? Kata Rangkut dalam hatinya. Biarlah, itu urusan Raden Penangsang dan Ki Mataun, kata Rangkut dalam hati. Matahari terus memanjat naik, semakin lama semakin tinggi, ketika Rangkut sudah keluar dari daerah Gunung Lawu. Sementara itu di Pajang, pekerjaan babat alas masih terus dilakukan. Mereka meneruskan pekerjaan mereka yang kemarin. "Tumpak, hari ini aku akan menengok pembuatan ombak di Pengging," kata Karebet kepada Tumpak ketika mereka berbincang di depan gubuk. "Silakan Karebet," kata Tumpak, dan beberapa saat kemudian seekor kuda berlari dari Mbula Ombo menuju Pengging. Matahari semakin tinggi ketika seekor kuda yang berlari menuju Pengging telah meninggalkan Pajang jauh di belakang. Penunggang kuda itu, yaitu Karebet, memang tidak tergesa-gesa, apalagi jarak dari Pajang ke Pengging tidak begitu jauh. Ketika kuda itu memasuki desa Pengging, desa kelahirannya, maka Karebet pun memperlambat lari kudanya, dan ketika sampai di jalan Percabang, maka Karebet pun mengambil jalan menuju ke rumahnya, bukan jalan menuju ke rumah Ki Truno Ompak yang di dekat jalan menuju Umbul Pengging. Perlahan-lahan kuda Karebet berjalan menuju ke rumahnya, rumah ayahnya, yaitu Ki Kebo Genongo, yang juga disebut sebagai Ki Ageng Pengging. Rumah yang saat ini hanya ditunggu oleh seorang laki-laki tua, pembantu ayahnya yang setia, yaitu Ki Purwo. Di desa Pengging, rumah Ki Ageng Pengging adalah termasuk rumah yang berukuran cukup besar. Rumah itu jarang ditengok oleh Karebet maupun oleh siwonya, yaitu Ki Kebo Kanigoro, yang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya sekarang. Kuda Karebet berjalan memasuki halaman rumahnya. Halaman yang luas sesuai dengan rumah peninggalan ayahnya yang besar. Di depan pendopo, Karebet berhenti. Belum juga Karebet turun dari kuda, maka dari samping rumah keluar orang tua yang menjaga rumah itu. Orang tua itu menyambutnya dengan suara yang bergetar. "Ger Karebet, aku dengar kau akan diangkat menjadi Adipati Pajang, Ger Karebet." Karebet pun segera turun dari kudanya dan sambil tersenyum ia pun menjawab. "Siwo mendengar dari mana?" tanya Karebet. "Kabar ini sudah menyebar. Setiap orang Pengging sudah tahu kalau Angger akan menjadi Adipati Pajang. Kemarin Truno Ompak woro-woro ke seluruh penduduk Pengging," kata Ki Purwo. Karebet menganggukkan kepalanya. "Iya wo, memang aku akan diangkat sebagai Adipati Pajang." "Berarti yang dikatakan Truno Ompak itu benar," kata Ki Purwo. "Iya Ki," kata Karebet, lalu ia pun melanjutkan. "Kalau Siwo Kebo Kanigoro, kapan terakhir beliau datang kemari?" "Beberapa saat setelah Angger pergi dari Pengging beberapa condro yang lalu. Anak Mas Kanigoro memang pernah kemari, tetapi sampai sekarang beliau tidak pernah kemari lagi, Nger," kata Ki Purwo bercerita. Karebet pun kemudian naik ke pendopo diikuti oleh Ki Purwo, pembantu ayahnya yang setia. "Aku ambilkan air dulu, Nger."
Tidak usah, Wo. Aku cuma sebentar. Nanti aku akan ke rumah Kitruno Ompak, kata Karebet sambil duduk di pendopo diikuti oleh pembantu ayahnya itu. Ya, Truno Ompak bilang kalau ia membuat banyak ompak untuk dalam kadipaten di Pajang, kata pembantunya. Iya, Wo. Ia membuat ompak bersama beberapa orang dari Pajang, kata Karebet. Lalu selama beberapa saat mereka berdua berbincang di pendopo. Sampai akhirnya Karebet pun kemudian pamit ke rumah Kitruno Ompak. Setelah berpamitan, Karebet segera berada di punggung kudanya, kemudian menjalankannya menuju ke rumah Kitruno Ompak yang berada di dekat Umbul Pengking. Karebet yang sudah tahu letak rumah Kitruno Ompak menjalankan kudanya berbelok di suatu halaman yang banyak terdapat batu-batu tergeletak di sudut halaman yang akan dibuat menjadi sebuah ompak. Di halaman samping rumah terdapat beberapa kuda yang diikat di beberapa tonggak yang tertanam rapi. Di bawah pohon, Kitruno Ompak bekerja menata batu menjadi ompak, dibantu oleh Ki Wuragil, Joko Wilo, dan beberapa orang Pajang yang sudah terampil membuat ompak. Kitruno Ompak, Ki Wuragil, dan Joko Wilo melihat Karebet mendatanginya, lalu mereka pun berdiri menyambutnya. Karebet segera turun dari kudanya, lalu kendali kudanya diminta oleh Joko Wilo untuk ditambatkan bersama dengan kuda-kuda yang lain. Selamat datang calon Adipati Pajang, kata Kitruno Ompak sambil tertawa. Karebet pun tertawa, lalu mereka pun duduk bersama di bawah pohon di halaman depan. Sudah ada beberapa ompak yang sudah jadi, kata Karebet ketika melihat beberapa ompak yang sudah jadi. Iya, Nger, kata Kitruno Ompak. 3-4 pasar lagi, semua ompak yang dibuat sudah selesai dikerjakan, Nger. Baik, Kitruno. Kalau semuanya sudah selesai dikerjakan, ompaknya bisa diangkut ke Pajang dengan menggunakan pedati. Nanti pedatinya bisa mengangkut ulang 3-4 kali, kata Karebet. Masih agak lama, Nger. 3-4 pasar lagi, kata Kitruno Ompak sambil meneruskan pekerjaannya. Melihat semuanya tenggelam dalam pekerjaannya masing-masing, Karebet pun kemudian ikut bekerja membuat ompak. Dipinjamnya tetah batu milik Kitruno Ompak, lalu Karebet pun ikut menatah batu yang berasal dari muntahan Gunung Merapi.